Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Kelihatannya yang bapak cuma saya. Saya ini orang tua siswa juga. Anak saya sekolah di sini. Namanya Roshidah Insyirah. Panggilannya Ida. Yang badannya mirip-mirip dengan saya. Mudahan ibu semua sehat, panjang umur, banyak rezeki. Mudah-mudahan silaturahim ini bernilai ibadah di sisi Allah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Kepala Sekolah TK Zahro beserta seluruh ustazah, ibu guru. Satu saja anak di rumah, kita terkuras pemikiran untuk menjaga. Satu. Tapi beliau-beliau ini menjaga banyak sekali anak. Pasti kerja keras. Pasti. Mari kita doakan mudah-mudahan kepala sekolah, ibu kepala sekolah, guru-guru, ustazah ini diberikan Allah kesabaran dalam mendidik anak kita, dan semoga dengan kesabaran itu Allah melimpahkan begitu banyak pahala dan barokah kepada beliau semua. Kali ini Bu, saya akan menyampaikan 5 tahapan pendidikan anak versi Luqmanul Hakim. Dalam surah Luqman 31, Allah menunjukkan bagaimana cara mendidik anak. Luqman ini bukan nabi, bukan. Tapi lewat cara mendidiknya lah kemudian lahir para ibu nabi, yang dari ibu itu kemudian lahir para nabi. Luqman ini diabadikan dalam Al-Quran di surah ke-31. Barangkali kita belum pernah bahas ini, dan kesempatan yang berbahagia ini 10 menit saja saya akan bahas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surah Luqman ayat 12. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ anishkurillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang bersyukur, yang kufur, yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di ayat 13, 14, 15 sampai ayat 19, Tuhan bicara konteks pendidikan. Maka saya menduga ayat 12 ini Allah hendak mengatakan kepada kita, bersyukurlah kau dititipkan anak. Bersyukur. Luqman bersyukur dititipkan. Sehingga bentuk kesyukurannya adalah dia mendidik baik-baik anaknya. Dengan konsep Luqman. Yang pertama, pendidikan pertama dari Luqmanul Hakim adalah ketauhidan. Wa idh qala Luqmanu li abihi wa huwa yu'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Wahai anak-anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Anak-anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bisa diajari sudah tauhid. Tuhanmu siapa nak? Allah. Adakah Tuhan yang lain? Tidak ada. Saya rasa lapisan pendidikan pertama itu adalah ketauhidan. Bahkan Nabi mendidik orang-orang besar, para sahabat itu 13 tahun ketauhidan. Padahal mereka sudah besar semua. Tauhidan. Dan barangkali itu yang membuat kita menitipkan anak-anak kita di sini. Karena saya yakin di TK ini, para ustazah berupaya untuk menekankan pendidikan ketauhidan. Jadi pendidikan lapisan pertama menurut konsep Luqman adalah pendidikan tauhid.
Jangan dulu yang lain. Jangan dulu diajari yang lain-lain. Ajari dulu Tuhannya Allah satu. Titik. Itu dulu. Karena itu bisa diajarkan sejak dini. Dia mungkin belum balik, tapi sudah bisa diajarkan. Sampai dibuat lagu, Tuhan saya satu. Satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Oke. Sampai lagu-lagunya, hati-hati dengan lagu sekarang. Dari lagu Potong Bebe Angsa, yang itu, Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Udah dari bayi diajari takut sama nyamuk. Potong Bebe Angsa, Angsa di kuali, Nona minta dansa, yang nyanyi laki-laki. Ada Nona, hei ayo dansa. Lain muhrim itu. Tunggu angsanya matang di kuali, joget-joget dulu. Sorong ke kiri. Makanya kalau sudah remaja susah dikendalikan. Punya pacar banyak. Karena lagunya dari balita itu. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Saya lupa warnanya. Merah, kuning, kelabu. Oh, hijau muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor, hatiku sangat kacau. Kan balonnya 5, cuma meletus 1 kok udah kacau hati. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Pokoknya diganti. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hijau kuning, kelabu, merah muda dan biru. Kok ada hijaunya udah? Meletus balon hijau dong, hatiku tetap tegar. Walau balonku sisa 4, hati tetap bahagia. Kenapa? Hati tetap gembira. Tinggal kreativitas ibu-ibu ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo, mari kita boat. Nina Bobo, oh Nina Bobo, ayo kita bobo, oh Nina Bobo. Nyamuknya dihilangin. Shit. Potong bebek angsa, membaca bismillah. Ada orang minta, berilah sedekah. Anak yang soleh, rajin ibadah, di hari akhir pasti dapat surga. Lalu itu lagu Potong Bebek Angsa juga. Cuma versinya Luqmanul Hakim. Tauhid. Nanti kita rubah lagu lain, Bu. Yang kedua, dalam ayat ke-16, Luqman, ya bunaya, innaha in taku misqal habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebiji sawi dalam batu pula, sudah sebiji sawi dalam batu lagi. Tidak kelihatan berarti di tengah-tengah batu, di langit ataupun di bumi, semua akan dibalas Allah. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha luas, maha halus. Ini ajaran konsekuensi. Lapisan kedua dari ajaran seorang anak setelah lapisan tauhid adalah ajaran konsekuensi. Kalau kau baik, nah, kau dapat hadiah. Kalau kau tidak baik, terpaksa ibu sedih. Mungkin dapat hukuman. Jadi tidak salah seorang anak mengiming-imingi anaknya. Nanti kalau khatam Al-Quran, ibu belikan sepeda, tak apa-apa. Itu ajaran konsekuensi. Karena kalau dia tidak belajar, kita marahi toh. Kalau marahinya kan sudah setiap hari. Jadi imbangi, beri hadiah. Beri hadiah. Makanya anak saya kalau pulang dari sini, saya jemput langsung ke warung. Karena saya pagi-pagi ngomong, nanti kalau sekolahnya bagus, soleh, tidak nakal, tidak menangis, langsung ke depan, tunjuk mana barang yang disuka. Itu ajaran konsekuensi. Lapisan kedua.
Lapisan ketiga, ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanhu 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, laksanakan salat. Nah, ini ajaran menjelang balik. 8 tahun, 7 tahun tuh, udah SD ini kelas 1. Jadi TK ini ditanamkan dua landasan, tauhid dengan konsekuensi. Sedikit-sedikit nyerempet ke aqimus shalah. Makanya ada sentra ibadah. Sentra ibadah. Mulai diajari. Kalau 10 tahun boleh dapat hukuman agak keras sedikit, tapi kalau sebelumnya diajarkan dulu salat. Wahai anakku, laksanakan salat dan sebarkan kebaikan kepada banyak orang. Nah, kau salat, kasih tahu adikmu juga salat, kasih tahu temanmu salat. Kecil-kecil sudah diajari dakwah. Anak-anak yang cenderung menyampaikan kebaikan dalam dirinya akan bertambah 2 kali lipat ketebalannya itu. Kamu sholat nak, tapi tidak usah kasih temanmu, terserahlah, biar aja dia masuk neraka semua. Memang dia nakal, biar aja kamu lah. Yang penting kamu sholat. Nah, kamu sholat. Siapa temanmu paling nakal di kelas? Ini kasih tahu dia sholat juga, gitu. Ini ajaran Luqman. Karena memberitahu orang itu menciptakan sebanyak-banyaknya security untuk kita sendiri. Contohnya saya, beritahu kepada kawan-kawan saya yang sudah besar, yang sudah tua-tua seperti saya, Pak, jangan merokok ya, ingat jangan merokok. Besok ketemu lagi, Pak, jangan merokok ya. Pak, jangan merokok. Otomatis saya menciptakan sebanyak-banyaknya security untuk diri saya sendiri. Suatu hari kalau saya merokok, dia akan tegur saya, Pak Ustadz, kan sampai ya suruh jangan merokok. Sekarang kok sampai merokok? Gitu. Saya menciptakan sebanyak-banyaknya benteng kebaikan. Jadi Bu, ini kecil-kecil udah diajari dakwahnya anak. Makanya jangan pula anaknya dibentak ketika mengingatkan kita. Bu, udah maghrib Bu. Ayo sholat dulu. Ntar sinetron masih ada nih. Jangan. Jangan Bu. Karena kalau mental itu, dia jadi berpikir ulang. Meresak pemahamannya. Oh, kalau orang tua, nggak apa-apa kali kalau masih ada sinetron gitu. Nanti besok-besok disuruh, nah kamu sholat maghrib Bu. Santai Bu, masih ada film kartun. Kan kemarin ibu kalau ada sinetron, ibu bisa tunda. Kalau sekarang saya kan ada film kartun. Kenapa saya nggak bisa? Kan sama Bu. Oh iya juga ya. Hati-hati. Anak-anak ini mencontoh gitu. Anak-anak dibimbing mulutnya menyampaikan kebaikan. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Tidak saya ajari itu. Suatu hari saya payah sekali. Mengajar dari pagi sampai sore. Dalam keadaan perut yang sakit. Kepala sedikit pusing gitu. Mungkin banyak pikiran. Ustaz zaman sekarang banyak pikiran Bu. Sakit. Saya diam saja. Tidak juga marah. Saya tidak pernah marah sama anak saya. Sehingga anak saya agak halus perasaannya. Dengan orang keras sedikit saja dia sudah sedih. Karena di rumahnya tidak pernah dimarahi. Saya dan istri saya tidak pernah memarahi. Belum saatnya. Saya diam merengut aja dikira marah. Hadis yang saya ajarkan dia balikkan kepada saya. Abi, la taghdab walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Saya pikir-pikir benar juga ya. Saya mau bilang, Abi lagi capek nggak? Terima kasih ya. Telan aja Bu. Kalau berbuat sesuatu yang salah, ucapkan astagfirullah. Astagfirullah, saya lupa. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bu. Makanya zaman dulu orang-orang Bahari tidak boleh memanggil anaknya dengan panggilan nakal atau bandel. Tidak boleh.
dia boleh mendengar kata-kata itu pada orang lain. Tidak boleh pada ibunya dan tidak boleh pada gurunya. Biar 1000 orang ngomong sama dia kamu nakal, itu tak soal orang lain. Tapi jangan sampai ibunya sendiri atau gurunya sendiri. Itu akan membekas dalam hatinya. Anak-anak itu cuma 2 yang didengar kata-kata ibunya sama kata-kata gurunya. Kata-kata bapaknya jarang-jarang pun dengar. Jadi tidak peduli, kamu nakal, tidak peduli dia. Tapi kalau sampai rumah, kamu nakal, ibunya dari mulutnya. Apalagi anak-anak seusia sini, alam bawah sadarnya terbuka luas. Aduh bu, anak saya nakal sekali ini yang paling nakal ini. Apalagi dibanggakan di depan umum. Makanya kalau memang bandel, ganti kata-katanya yang sedikit lebih halus, tapi maknanya hampir sama. Aktif. Aduh bu, anak saya aktif sekali. TV dibanting, kaca piring dilempar, dinding ditulisi. Kaca kemarin baru dilempar pakai buah, aktif sekali. Papa. Aktif. Ini ajaran Luqman nih. Dibiasakan dengan pendengaran yang baik. Setelah sholat, dibiasakan dia dengar yang baik-baik, dibiasakan dia nyampaikan yang baik. Ini prinsip yang ketiga, prinsip ibadah dan akhlak. Dalam kitab Tauhid, ayat 13 Tauhid, ayat 16 itu landasan konsekuensi, ayat ke-17 landasan ibadah dan akhlak. Jangan sampai bertengkar di depan anak. Konsep yang ketiga ini lepas. Jangan sampai bertengkar. Landasan yang keempat, ayat 18, Allah berfirman, menceritakan tentang cara pendidikan Luqman. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ard marahan. Innallaha la yuhibbu kulla muqtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Yang keempat, landasan pembangunan karakter. Nah, jangan sombong kalau bisa. Jangan angkuh pada temanmu kalau kau punya lebih. Jangan. Karakter. Karena karakter sombong ini yang membuat iblis terusir dari surga. Iblis itu makhluk yang taat dulunya. Tidak pernah ada di bumi dan di langit sejengkal pun yang tidak pernah luput dari sujudnya iblis kepada Allah. Langit dan bumi. Saking dekatnya iblis pada Allah, dia bersama para malaikat berhadapan langsung dengan Allah. Di surga pula. Tapi karena karakter sombong ini, kemudian iblis terusir dari surga. Luqman tahu 2 sifat yang berbahaya ini, sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh. Kalau sombong ini meremehkan orang lain, tidak mau menerima kebenaran. Kalau angkuh ini merasa lebih dari yang lain. Dua-duanya sama-sama merusak karakter. Saya punya sahabat, atlet anggar. Dia katakan, bagaimana cara kalahkan musuhmu? Seluruh atlet tahu. Puji dulu dia saat pertama kali salaman. Pak, kita akan bertanding sebentar lagi. Saya dengar Bapak orang hebat, juara nasional. Dia puji dulu. Tapi dia angkuh, dia lalai. Kadang-kadang kelebihan membuat kita angkuh dan kita lalai. Sombong dan angkuh dihilangkan. Karena ini 2 sifat yang merusak karakter orang. Makanya di sekolah itu ada seragam. Seragam itu mengikis sedikit-sedikit perasaan lebih dari yang lain. Warnanya sama toh, jilbabnya sama. Lain hal kalau belum punya. Nah, itu bukan sombong atau angkuh kalau belum punya. Mungkin tunggu kiriman sebentar lagi datang. Insya Allah. Jadi landasan keempat, pembentukan karakter. Landasan terakhir, waqsid fi samika waqdud min sautika inna ankaral aswat
Lasautul hamir. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, lunakkanlah suaramu pada kebanyakan orang. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ini landasan hubungan sosial. Dalam bahasa kita muamalah. Anak-anak dididik punya hubungan sosial yang baik. Nah, jangan keras-keras sama temanmu. Ada temanmu namanya Fikri, manggilnya jangan kasar. Fikri, keriting. Nah, tidak boleh kasar. Orang kasar tidak punya banyak teman. Orang yang mudah mengejek orang, melunakkan suara ini makna halus, jangan mengejek orang, apapun kekurangannya. Apapun kekurangannya. Halal bihalal ini kembali kepada kesucian. Kesucian itu sendiri gabungan dari 3. Yang pertama indah, yang kedua benar, yang ketiga baik. Orang-orang yang beridul fitri, orang-orang yang kembali kepada kesucian. Orang-orang yang senantiasa berusaha kuat, berbuat yang indah, berbuat yang benar, berbuat yang baik. Ini mempengaruhi cara pandangannya menjadi cara pandang positif. Sampai-sampai dia melihat hal yang paling jelek sekalipun, masih dia korek-korek. Adakah yang positif di situ? Contoh, memang sih wajahnya pas-pasan. Tapi kalau dia senyum manis sekali. Nah, ini orang yang berpandangan Idul Fitri. Fitri. Memang sih makan ikan asin sama sayur bayam. Tapi menurut penelitian, ikan asin banyak vitaminnya. Nah, ini orang yang berilmu fitri. Dan karakter sosial ini yang ditanamkan. Karena goal dari semua ibadah ini sosial. Sosial. Apa yang tidak sosial? Dari rukun Islam ini. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kami bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah, ujungnya adalah persaudaraan sesama muslim. Ujung dari syahadat ini, pertalian akidah. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Ujung syahadat ini, sosial. Yang kedua, sholat. Sholat berjamaah 27 kali lipat pahalanya. Ujungnya sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang salat, orang yang lalai dalam salatnya. Siapa? Orang yang tidak menganjurkan memberikan bantuan dan makan pada orang yang membutuhkan. Ujungnya sosial. Puasa, ujungnya sosial. Zakat fitrah, membantu orang miskin, sosial. Zakat, puasa, sosial. Haji, sosial. Haji itu silaturahim internasional. Orang berputar supaya dia lihat wajah saudaranya antar bangsa. Sosial. Sesungguhnya ibadah itu ujungnya semua sosial. Maka kemudian lapisan terakhir dari pendidikan anak ini adalah membangun hubungan sosial. Bangun hubungan sosial. Demikianlah Bu, 5 lapisan karakter pendidikan Luqman. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, landasan konsekuensi. Yang ketiga, ibadah dan akhlak. Yang keempat, ya, pembangunan karakter, membersihkan karakter-karakter negatif. Salah satunya sombong dan angkuh. Yang terakhir, membangun hubungan sosial, melatih anak-anak. Itu pamanmu, nak, datangi pamanmu, cium tangannya, katakan apa kabar paman. Itu cara Luqman, landasan sosial. Itu bibimu, nak, salam baik-baik, ketemu sama orang tua cium tangannya. Mau lewat situ, jangan gitu-gitu aja, nak, bilang permisi, permisi Bu, permisi Pak. Sosial. Demikianlah ibu-ibu, ustazah, dan ibu guru yang dapat saya sampaikan.
hikmah dari cara Luqman mendidik anak-anaknya. Dan sejarah membuktikan pendidikan ini berhasil. Dan saya yakin kalau Tuhan sampai masukkan dalam Al-Quran, berarti inilah cara terbaik. Saya mohon maaf, semoga pertemuan kali ini memberikan barokah kepada kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah tausiah dari Bapak Ustaz. Semoga kita semua dapat mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya yaitu doa oleh Bapak Ustaz. Ibu-ibu, kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan yang sangat saya khawatirkan itu, ketika kita dipanggil saat kita belum dapat menuntaskan semua hal dan mempersiapkan anak-anak kita. Saya masih ingat, saya khutbah sholat Idul Adha. Kemudian saya pulang, naik sepeda motor. Saya disalip sepeda motor dengan sangat laju. Lalu sepeda motor yang menyalip saya itu melewati sebuah truk yang banyak spring bednya. Ya tumpuk tinggi sekali, mentang-mentang ringan gitu. Dari arah yang berlawanan, ada mobil yang sangat laju. Terjadi tabrakan hebat. Motor terpelanting ke kanan, orang yang terpelanting ke kiri, yang lebih fatal, helmnya tidak dikunci. Sehingga kepalanya keluar darah yang agak gelap. Kalau kita pernah belajar P3K, darah yang gelap itu dari dalam tengkorak. Saya punya pengalaman jadi instruktur dulu. Saya pegang memang sudah retak. Tersengal-sengal. Saya bimbing saja la ilaha illallah walaupun saya tidak tahu agamanya apa. Dari bajunya orang kerja ditambang. Barangkali perusahaannya dibontang, cuma haulingnya jalan kemana-mana. Hadiah tercecer, hadiah untuk anak perempuan. Makanan cepat saji, baju-baju. Kelihatannya dia baru dapat off hari itu. HP-nya berbunyi di celana. Saya lihat HP itu berbunyi terus. Ada gambar anak perempuan itu dirangkul oleh ayah ini. Kelihatannya anaknya, bangsa 6-7 tahun. Sekali bunyi saya tidak angkat, 2 kali bunyi saya angkat. Suara itu berbunyi. Pak, sudah sampai mana Pak? Saya tidak sanggup menjawab kecuali satu kata, belum. Saya matikan HP-nya. Mungkin anak ini sudah menunggu ayahnya pulang dengan berbagai macam oleh-oleh. Saya dibantu beberapa orang pengerat karet mengamankan jenazah. Polisi dari pos sederhana datang, ke pos lantas sederhana dekat masjid itu sebelum naikkan. Ditolong, saya katakan Pak ini HP-nya. Tadi anaknya telepon, tolong Bapak sampaikan. Ayahnya sudah meninggal. Saya pulang dalam keadaan sedih. Saya menyadari 2 hal. Yang pertama, kita ini akan menghadapi 2 hal. Cepat atau lambat. Yang kedua-duanya ini sama-sama menyakitkan. Yang satu, kita ditinggalkan orang yang kita sayangi. Tinggalkan ibu kita, tinggalkan oleh bapak kita, tinggalkan siapapun. Yang kedua, kita yang meninggalkan orang-orang kita yang sayangi. Kita meninggalkan anak-anak ini. Dan yang paling khawatir adalah saat kita belum tuntas mendidiknya. Maka di kesempatan tahun ini barangkali pertemuan yang berharga. Mari kita berdoa bersama-sama, Bu. Karena doa orang berjamaah ini, apalagi hati tulus ikhlas, Allah akan terima. Kita doakan semoga Allah memanjangkan umur kita, memberikan kita kesempatan untuk menuntaskan pendidikan anak-anak kita sebelum kita berakhir hidup ini. Kita mulai doa kita dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah,
Kami tahu setiap hari umur kami berkurang. Kami juga merasakan setiap hari penyakit kami di badan bertambah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami. Kuatkanlah semangat kami. Kuatkanlah tekad kami dalam kelelahan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan dan panjang umur untuk mendidik amanah yang pernah Engkau titipkan kepada kami, anak-anak ini. Kami senantiasa berdoa, ya Allah, semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan jangan cabut nyawa kami dikala tugas kami belum selesai. Kami tidak sanggup, ya Allah, pergi ketika mereka masih kecil-kecil. Lalu kepada siapa mereka akan mendapatkan kasih sayang seperti kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan untuk menjadi ibu-ibu yang baik bagi mereka. Ada kalanya kami marah, kami kesal, kami dongkol. Kemudian menyadarkan kami betapa beratnya mendidik anak. Kami teringat kepada kedua orang tua kami yang mendidik kami dahulu, ya Allah, dengan kesabaran. Mereka mendidik kami hingga saat ini berhasil. Ya Allah, karuniakan kami kepada kami kesabaran. Wahai Tuhan yang Maha Penyabar, sabarkan hati kami, ya Allah. Maafkan kami ketika kami pulang, mereka menyambut kami dengan senang hati, dengan tulus, dengan ikhlas, senyuman yang paling tulus dari anak-anak kami. Kami marahi anak-anak kami dari sore sampai malam hari. Ketika kami buka pintunya, kami tatap wajahnya ketika dia tidur, kami menyesal, ya Allah. Kami menangis, ya Allah. Kami baru sadar, mereka belum tahu apa-apa. Sudah kami anggap mereka tahu apa-apa. Mereka tidak menyadari, sudah kami anggap, kami berikan perkataan seperti orang dewasa. Wahai Tuhan kami yang Maha Baik, jadikanlah kami orang tua yang baik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kekuatan kepada kami untuk mendidik putra-putri kami. Berikan semua orang yang berjasa mendidik putra-putri kami pahala dan barokah-Mu yang melimpah. Kepada guru-guru mereka, maafkanlah kesalahan mereka, ya Allah, limpahkanlah pahalanya. Berikanlah barokah. Mereka membantu anak-anak kami dididik. Maafkan kami, ya Allah, jika sampai saat ini kami sering berprasangka buruk kepada mereka. Maafkanlah kami, ya Allah, limpahkanlah kekuatan dan kesabaran kepada mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di antara kami yang berdosa, maafkan kami. Jika di antara kami yang bersalah, ampuni kami. Jika ada di antara kami yang punya beban pikiran yang berat, tolong kami, ya Allah, hampirlah kami berpikir. Jika ada di antara kami menanggung beban yang sangat besar, ya Allah, bantu beri jalan keluar. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak ingin lancang, tetapi kami mohon turunkanlah ketenangan hati dalam hati kami saat ini, sebagai tanda permohonan kami diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara kita sudah berakhir. Sebelum acara ini kita akhiri, kita membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Demikianlah dari saya, mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, habis ini kita ada sharing dan halal bihalal.
dan sambil menyempati selek.